Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullah ta'ala fa'ana biya bi'ulumi fitaraini amin. Wa ma yasiru alaman min di'adhif zidan lakin falaisa yang syarif. Jadi sebuah isim yang menjadi alam, jadi identitas personal, namun di sana dia juga memiliki alif. Nah, tapi alifnya itu ternyata alif yang mulhaq. Jadi tidak basicnya ada gitu, enggak ya, hanya sengaja ditambahkan saja. Nanti dia akan menjadi ghairu munsharif. Jadi wa yumna'u sarful ismi aidan alamiyah wa alifil ilhaqi al maksurah ka ghalqa wa arto fatakulu fihima alamaini hadza alqa wa ra'aitu alqa maratu bi alqa fatamna'uhu min asharfi lil amaliyah wa shibhi alifil ilhaq bi alifit ta'nis. Karena alif ilhaq ini mirip dengan alif ta'nis. Kenapa kok dibilang mirip? Sama-sama ziyadah ya. Kalau dalam kasus fata atau dalam kasus aso itu kan alifnya kan alif asli gitu. Tidak ziyadah. Nah ini kasusnya itu alifnya itu ziyadah. Min jihati anama hiya fi wal halahari ani halakauni alaman la yaqbalu ta'nis. Dan juga perspektif adanya nilai kemiripan ini ya yang melihat apa yang terdapat di sana kan sama-sama ziyadah. Nah, dan ketika kasusnya menjadi alam ini sama-sama tidak menerima ta'nis. Fala taqulu fi manismu alqa kama la taqulu fi hublah. Sama-sama tidak lagi menerima tanda ta'nis berupa tak. Tapi kalau alif ilhaq yang ghairu alam, alqa arto sebelum ditasmiyahkan, sebelum dijadikan nama, maka ya nilainya munsharif. Tapi sebenarnya gini ya Mas Lawan, secara verbal mungkin nggak terlalu terlihat. Ini kan isim maksur. Mau dia rofa, mau dia nasab, mau dia jar. Ya gitu aja wujudnya gitu loh. Bisa dimengerti nggak gitu? Takdir saja. Iya. Cuman mungkin yang kelihatan itu tanwinnya gitu kan. Yang kelihatan itu tanwin. Fatan sama fata berarti ya alkon sama alko gitu. Karena kalau sekarang dia belum jadi nama, ya nggak mirip dengan alif taknis katanya begitu. Begitu juga kalau alif ilhaqnya itu mamdudah kayak ilba. Halo, Ustaz? Ya, halo. Oh, terputus ya, Ustaz? Oh iya. Dari mana keputusnya Mas Nawan? Yang ilba tadi, Ustaz? Oh, ilba. Jadi kalau alif ilhaqnya itu mamdudah, nanti dia akan munsorif baik alam atau nakiroh. Jadi ternyata ketentuan di sini itu berlaku hanya untuk alif taknis yang maksurah. Kalau alif taknis yang mamdudah nggak berlaku. Wal alamam nak surfahu in utila kafu ali tauqidi au kasu ala wal adlu wa ta'rifu mani an sahar idza bihi ta'yinu qasdan yu'tabar. Nah, alam ini halangilah tanwinnya kalau andaikan dia itu udila. Jadi sudah dipindah dari wazannya, dari standarnya dengan tanpa ada tujuan apa-apa. Itu kan yang dikehendaki dengan adil atau udul. Beralih wazan dengan tanpa ada perubahan makna. Sedangkan kalau yang namanya tasrif itu kan perubahan lafaz untuk menyesuaikan makna yang dikehendaki. Kalau istiqaq keberalihan dari kata dasar menuju kata-kata yang lain yang disesuaikan dengan wazannya. Di istiqaq kan artinya di produk gitu. Nah, kalau udul ini beralih tapi
nggak ada motif apapun, nggak jelas gitu. Sebenarnya yang mirip-mirip itu ya istiqoq sama tasrif itu agak mirip. Karena istiqoq itu ya artinya produk, tasrif itu kan beralih wazan dengan tujuan menghasilkan makna-makna yang lain. Sebagaimana lafadz fu'ali dan lafadz fu'ala. Adil dan ma'rifah yakni alamiah, mani'an bisa mencegah tanwin. Ya pada lafadz sahar kalau memang ada tujuan untuk mentakyinkan. Yumna'u syarful ismi lil alamiyah. Tidak tanwinnya isim karena unsur alamiah itu tidak diperkenankan ataupun semacamnya. Begitu juga karena unsur adil ya, berpintah wazan. Wadzalika fi salasati mawadi, ini berlaku dalam 3 tempat. Al awalu makana ala fu'ala min alfadzi taukid. Jadi lafadz fu'ala dari lafadz taukid. Ini mamnu minas syarf karena mirip ternyata bahasa itu mirip dengan alamiah dan adil. Contohnya ja'anisa'u juma'u. Jadi kan kalau versi cowoknya ajma'u. Versi ceweknya juma'u. Wa itu nasa juma'a. Martu binisa'i juma'a. Wa ausola jam'awat. Li'ana murfadau jam'a. Jadi harusnya itu menjadi jam'a. Jadi kan ajma'u versi ceweknya kan sebenarnya juma'a fu'ala. Maaf jam'a ya, ahmar hamro. Nah, jadi ajma'u jam'a harusnya jam'a. Kemudian ketika dijamakkan harusnya jam'awat. Nah, jam'awat ini diadil menjadi juma'u. Bahwa mu'arafun bil idhofah al muqaddarah. Dia ma'rifah dengan idhofah yang dipersepsikan. Syibah alamiah diserupakan dengan alam. Juma'ahunna kema'rifatannya itu disamakan dengan alamiah. Ya ditinjau karena sama-sama ma'rifah. Kalau lafadznya ya tidak ada nilai ma'rifahnya. Ya kalau ini menurut saya alasannya agak dibuat-buat. Ya kalau kita ngomong ma'rifah itu syibah dengan alamiah ya semuanya juga isim ma'rifah punya potensi semacam itu. Oke. Ya repotnya bahasanya sudah jadi terlebih dahulu baru dicari-cari alasannya. Gimana Mas? Biasa. Kan linguistik itu nggak semuanya beralasan sebenarnya, lawang kesepakatan dalam berbahasa kan. Konvensi ya. Masa ya mau dicari alasan yang nggak tahu, pokoknya orang-orang pengennya gini. Ya wes. Masa mau dicari-cari ya kan kayaknya kok nggak make sense. Ini paling nanti kajian kita sampai ke bulan Ramadan ya Mas namanya. Oh enggak, San? Dan Ramadan tanggal 23. Iya. Nggak tahu tapi bulan Ramadan bisa selesai atau enggak. Kayaknya belum. Pasca Lebaran mungkin. Iya nggak apa-apa. Asani al-alamul ma'dulu ila fu'al. Sekarang alam yang dipindahkan pada wazan fu'al. Umaro, Zufaru, fu'al. Aslunya dari Amir, Zafir, dan Fa'il. Mamnu minas syaraf karena alamiah dan adil. Yang ketiga sahar. Idza urida min yaumin bi'ainihi. Kalau kita tentukan harinya, nahu jiktuka yaumal jumu'ati sahar. Fasihar mamnu'un minas syarfi lil ati wa syibih alamiyah. Karena sahar itu makdul dari sahar. Di'adzalika anu makdul anis sahar. Ni annahu ma'rifah wal asul fi tarf ayakuna bi alfa utila bi andalik. Jadi bentuk basicnya itu kan as-sahar begini. Makdulnya apa? Dengan membuang alnya.
Ma'rifatnya itu disuruh makan dengan alamiah. Min jihati anau lam yulfat ma'ahu bimu'arifin. Dengan ditinjau, ya dia itu ketika dilafatkan tidak ada tanda ma'rifahnya. Sama kayak tadi. Lafat, apa tadi? Cuma Cuma, ya cuma itu kan meskipun secara kalau kita telisik nggak ada tanda ma'rifahnya, tapi dia sudah menjadi ma'rifah gitu. Tadi kan karena dia itu muqaddar mudhof ilaih. Kayak ini juga basicnya ada al-nya, cuma diadel menjadi sahar tanpa al. Ya, dia sudah ma'rifah, tapi secara lafaz tidak ada nilai kema'rifatannya. Karena pernah ada al-nya, kemudian diadel dengan tanpa al. Ya kasusnya agak mirip-mirip dengan dorof-dorof yang wajib idhofah tapi muqaddar ilaihnya mudhof ilaihnya dibuang kayak ba'du, qablu. Tapi kan itu konsekuensinya dia mabni. Ini konsekuensinya menjadi ghairu munsharif karena meninjau ya dia ma'rifah dan adil gitu. Sedangkan kalau qablu sama ba'du kan ya dia tidak alamiah. Ya, memang tidak alamiah tapi bisa didekati dengan kasus oh ini sibah dengan alam karena kita bisa mengidentifikasi secara pasti adanya mudhof ilaih yang muqaddar. Mungkin dari adelnya nggak ketemu gitu ya. Makanya dimabnikan. Wabni alal kasri fa'ali alama. Mas Tawan pernah dengar Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti kan ya? pernah. Iya. Itu sampai apa ya? Beliau itu kan sampai dikatakan apa? Ilmu nahwunya itu sudah mentok gitu loh. Sampai mau belajar ilmu nahwu apa lagi? Mentahi. Ya sudah iya, sudah selesai. Nahwu itu apanya lagi yang mau dipelajarin sampai di level itu. Sohib ini kan ada Pak Bayan kan? Soalnya namanya Amin Asy-Syinkiti itu ada dua, cuman yang sahib kitab itu saya kurang tahu, yang terdahulu apa yang masih hidup sekarang. Namanya ada dua. Jadi ada yang generasi lebih dahulu yang tinggal di Saudi, yang sekarang ini tinggal di Emirat. Kalau yang saya ceritakan ini yang di Emirat. Tapi yang memang yang banyak musonafat itu yang Syekh Amin yang lebih dahulu. Okay. Sama-sama Al-Hasani kalau nggak salah. Jadi apa nilai apa? Uniknya kalau Al-Hasani itu mereka emang orangnya itu profesional di bidangnya gitu. Jadi tidak kalau emang dia akademis ya udah fokus di akademisi aja. Kalau emang dokter ya fokus di dokter. Okay. Kalau dagang ya dagang. Okay. Kalau jadi raja ya jadi raja kayak Yordan itu kan Al-Hasani. Hasani, yeah. Maroko juga ada. Maroko juga. Wabni alal kasri fa'ali alama mu'anathan bahwa nadhiru jusyama. Inda tami min wasifan manukira min kulima ta'rifu fihi asharab. Mabnikanlah atas kasroh wazan fa'ali sebagai alam dari wanita. Dan ini adalah sama dengan lafaz jusyama menurut Bani Tamim. Sampai sekarang masih eksis nih Mas Nawan Bani Tamim. Dari zaman Rasul sampai sekarang itu masih ada. Musailamah ya? Iya, jadi sudah dari berapa generasi ya, walau a'lam. Sudah 1.500 tahun lebih. Soalnya gini, teman saya dulu pernah ada kecelakaan itu ditabrak sama orang Bani Tamim. Yang minta maaf itu langsung ke ketua kabilahnya. Lah ditabrak kayak mobil Hilux kan ya, Mas Nawan? Iya, yang besar kayak Jeep itu. Yang Lah gardan 4 ya.
Nah. 4 itu 4 WD. Nah itu motor loh sampai kebelah 2 Mas Wawan. Dia mana? Iya, Hmm. motor sampai kebelah 2. Tapi teman saya cuman patah tulang selangka aja, tulang yang di bahu itu loh, cuman patah. Yang minta maaf sampai kepala sukunya. Cuman yang ngeri ya datang hampir satu suku. Soalnya kan kalau di Yaman itu senjata legal, Mas. Kobilah itu bisa Oke, dia punya tank, punya apa bisa. oke. Sekarang urusan sama Bani Tamim se-Arab itu ada di mana aja. Wasrifan manukiro apa namanya? Tanwinlah isim yang nakiroh minggu 5 ta'rifu fi atharo. Dari setiap lafaz yang di sana ada aroma-aroma ma'rifahnya. Jadi begini, idza kana alamul muannasi ala wasni fa'ali. Kalau alam muannas itu wazannya fa'ali, hadami, rokoshi, maka orang Arab ini punya 2 mazhab ya. Yang pertama mazhabnya Ahlul Hijaz, dimabnikan kasroh. Hadhihi hadami, ra'aitu hadami, maharatu bi hadami. Yang kedua mazhabnya Bani Tamim. Nanti mu'rab ya i'rabnya dengan i'rab ghairu munsharif fil alamiyah wal adl wal aslu hadimah wa raqishah. Maka diadilkan menjadi hadabi rokosi sebagaimana Umar dan Jusamu dari Amir dan Jasim. Oleh karena disebutkan dalam nazam nadhiru Jusama inda tabib, jadi ghairu munsharif sifatnya. Ada keterangan wasifan manukira ini menunjukkan bahwasanya isim yang ghairu munsharif sejak karena unsur alamiah dan karena unsur ilah yang lain, ketika alamiahnya itu hilang karena dinakirahkan, ya, maka dia akan ditanwin karena salah satu dari 2 ilah itu hilang. Umpama isim ma'rifat diidhofahkan. Ya, isim ma'rifah diidhofahkan. Contohnya yang paling mudah dan familiar itu nawaitu somagodin an adai fadli syahri Ramadhani. Loh kok bisa Ramadhani diidhofahkan? Kan isim ma'rifah nggak boleh menjadi mudhof ya karena nilai alamiahnya itu sudah hilang. Ramadan itu benar dia alamiah. Tapi Ramadan kan ada tahun ini, tahun depan, tahun kemarin. Oke. Ya. Makanya di sini dikatakan faidza nakartaha soroftaha. Kok dinakirahkan? Ya silahkan nanti diidhofahkan. Umpama Z-nya ada banyak. Ya udah, umpama mau diidhofahkan ke siapa? Kan bisa. Fatakula Ruba Ma'di Karibin roa itu. Betapa banyak Ma'di Kariba yang kulihat. Nah, ini kan berarti Ma'di Karibanya nggak spesifik. Wasrifan manungkiro min kulima ta'rifu fihi atharo. Jadi ketika ada aroma ma'rifahnya tapi dia sudah hilang. Idza zalat anhul alamiyah bitangkirihi. Nah, ini. Idza zalat anhul alamiyah bitangkiri. Kan ada yang ngeyel loh, Ramadhana itu ya harusnya dia dibaca fathah dengan i'rab. Kan gitu. Soalnya ya kan isim ghairu munsharif. Kok diidhofahkan ya nggak bisa, dia isim ma'rifah. Ya ini dalilnya. Oke. Ya bisa alamiah itu nanti dinakirahkan lagi. Yang polemik itu kan gini. Saya niat puasa Ramadannya, saya niat puasa bulan Ramadan. Kan titik, koma. Hari Oke. sanat huruf di tahun ini. Saya niat puasa bulan Ramadan di tahun ini. Nah, berarti puasa Ramadan yang kapan? Yang kemarin atau yang tahun depan itu kan nggak spesifik. Hanya saja Anda puasa di tahun ini. Oke. Nah, makanya ulama itu mengharuskan idhofah. Saya niat puasa hari esok, puasa Ramadannya tahun ini. Jadi memang Oke. tidak sebagai kodok dari tahun kemarin. Gitu loh. Kemarin ada lagi satu contoh isim alam yang diidhofahkan apa ya? Saya kok agak lupa itu. Lupa saya.
Kalau Mas Nawan kan tanyanya tarkib masjid selain alam apa ada itu ya Mas Nawan tanyanya. Oke, Sat. Oh, iya. Anu juga Sat, di apa? Di Aqidatul Awam itu kan min makatin juga ya. Lailan likudisin yudro. Ya. Kalau itu darurat nahdoh, Oh, itu darurat syi'riyah Sat ya? ya itu Nah, darurat. bukan kehilangan alamiahnya berarti. Enggak, kok ya alamiahnya Mekah yang mau mana? mana Mekah cuma satu. Iya, iya. Apa Mekah tandingan kayak Ka'bah Oke. tandingan. Nah, Iya, iya. ya. Kalau di syair itu kayak kaidah nahu ditabrak semua. Soalnya kalau arut lawan nahu itu nahu yang kalah biasanya. Oh, gitu ya. Tapi kalau arut lawan balaghah harusnya Art. arut yang kalah. Soalnya kalau arut yang menang nanti nggak ada nilai sastranya. Iya, iya, iya. Jadi kalau arut lawan balaghahnya harus lebih dominan supaya nilai sastranya itu muncul. Jadi nggak mau kalah gitu loh. Tapi kalau di nahwu ya sudahlah nggak apa-apa namanya juga darurat syair. Iya. Makanya yang sering dikritik di balaghah itu ya nazom-nazomnya orang-orang itu, nazomnya Mutanabi, nazomnya siapa itu karena menurut mereka ini menyalahi kaidah balaghah. Kami tidak memaafkan ini. Kalau nahwu kan umpama ila li daruratin, lebih fleksibel. Wa ma yakunu minhu mangkuson fa fi irabi nahja jawarin yaktafi. Nah, jadi sebentar ya Mas tahun ini saya ada chat agak penting. Siap, Sat. Maret ya. Oh ya. Wa ma yakunu minggu minhu mangkuson fa fi irabi nahja jawarin yaktafi. Ini udah belum? Oh, atasnya Belum? belum ya? Oh, atasnya belum. Watalah khoso min kalami ana alamiyah tamna'u sorfa ma'a tarkib. Jadi alamiah itu dapat menghalangi sorof bersamaan dengan tarkib. Tarkib masji maksudnya. Tarkib masji. Atau dengan ziyadah alif nun. Atau dengan ta'nis. Ma'al ujumah ajamiyah wazan fi'il. Alif ilhaq maksurah dan ma'al adab. Sebenarnya yang menurut saya masih jadi pertanyaan ya menurut saya sendiri. Standarisasi ajam itu bagaimana gitu loh. Misalnya kan kayak nama-nama nabi itu kan yang Arab katakan cuma sekian gitu, menurut ulama nahwu. Tapi itu kan sebenarnya khilafiyah. Ada yang bilang semua nabi itu ya bahasa Arab. Nah, kalau semua nama nabi bahasa Arab harusnya nggak ada yang mamnu minas horof harusnya. Dalilnya kan itu loh, apa namanya? Quranan Arabian. Jadi Quran ini semua kontennya tuh bahasa Arab gitu. Nah, kalau kontennya semua bahasa Arab, harusnya di Al-Qur'an ini sama sekali tidak ada yang Khairul Musarif. iya, huruf sorry, harusnya kan gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau dikatakan semuanya bahasa Arab ini ya juga nggak etis kok. Maksud saya kan Quranan Arabian itu kan nakiroh semua. Jangan yang namanya nakiroh isim nakiroh, kalau isim nakiroh kan tidak bisa jadi dalil umum gitu kok dalam usul fikih. Kecuali isim nakiroh yang manfi, la rojula, itu dalil umum, tansis alal umum. Loh, kalau dia tidak ma'rifah, kemudian berbentuk mufrad, ya nilainya bukan umum, nilainya mutlak. Mutlak itu ala sabilillah badul, ya bisa yang ini, ya bisa yang itu. Dan mutlak itu ya istilahnya tidak mencakup keseluruhan. Ya wallahu a'lam.
Lagian Al-Quran ini ya, itu kan perlu ilmu tafsir ya, bukan bidang saya. Saya tidak membidangi apa-apa sih sebenarnya. Ya maksudnya kan ya semuanya ngerti, tapi kan ngertinya tipis-tipis. Ngaji ini ya ngerti, ngaji itu ngerti. Tapi kalau sampai membidangi salah satunya saya rasa tidak, jauh sekali. Nggak minat, Ustaz. Apa membidangi salah satu? Heeh. Bukannya nggak minat, Mas Lawan. Menurut saya itu perlu jam terbang yang lama loh. Gini ya, kan kayak gini, contoh kayak akademisi bahkan sampai tingkat profesor itu kan itu hanya sebagai peneliti saja, bukan dalam bentuk penguasaan kan. Iya, iya. Apalagi sekarang kayak Makanya kayak perjokian. saya ya gitu loh. Maksud saya itu titel akademisi kan itu ya itu hanya kalau itu kan semacam label yang disematkan pada orang yang sudah menyelesaikan administrasi. Iya. Kalau akademisi sebagai peneliti loh ya, Iya, sebagai peneliti. Nah, apakah peneliti sudah menguasai bidangnya? Ya belum tentu kan, iya, benar. belum tentu. Ya makanya kalau penguasaan semacam itu harus mencari madrasah yang fokusnya ya di bidang-bidang itu. Kalau kuliah kan dituntutnya berdasarkan silabus. Oh ini sampai harus pelajari ini. Pelajari loh ya bahasanya, bukan menguasai, pelajari. Kemudian nanti silahkan teliti dalam bentuk makalah. Menurut saya kok ya sangat jauh sekali kalau ingin Tidak mewujud. rigid, Ustaz. Tidak Iya, serigid klasik ya heeh. akademisnya. Jadi ya menurut saya kok untuk mencapai penguasaan itu masih jauh sekali. Saya kuliah dulu S1 juga gitu, kejar-kejar tayang. Maksudnya meskipun 5 tahun ya, katakan itu. Materi-materi kitabnya berat, cuman ya tetap kejar tayang, Mas Tawan. Kalau di Riba Tarim itu kan memang bertahun-tahun sampai 8 tahun loh madrasahnya itu. Dan ya memang fokusnya itu menghafal dan pemahaman kitabnya gitu. Iya. Oh, dulu saat di Ahqaf ya, Ustaz, ya? Iya, seingat saya kalau di Riba Tarim itu madrasahnya sampai 6 sampai 8 tahun itu madrasah Riba Tarim. Dan itu ya perhalakoh gitu. Ya nggak naik kelas dari Batarim itu biasa dan ya gimana? Iya, Soalnya iya. memang durasinya ya semua ya ada kurang ada lebihnya. Biasanya teman-teman yang hanya fokus di pengembangan di penguasaan itu ya kalau suruh neliti ya bukan nggak bisa, nggak kurang mengerti metodenya. Ya kayak metode kualitatif, kuantitatif kayak gitu yang mana ngerti ya kan. Iya. Ya sebenarnya meskipun kalau bidang penguasaannya ya saya rasa jauh lebih tinggi. Cuman mungkin kalau disuruh buat karya itu ya kurang kurang mungkin kurang segurih para akademisi. Akademisi saja antara satu bidang dengan bidang yang lain aja beda. Soalnya saya sudah buktikan ya nggak berkali-kali sih, sudah 2 kali pembuktian gitu. Ketika saya konsultasi, maksudnya bertanya tentang sebuah bidang ilmu gitu, pada orang yang basicnya dia itu adalah dakwah, sama orang yang asli menggeluti bidangnya, itu lebih enak orang yang di bidang dakwah. Cara penyampaiannya, terus ya kita kan bisa merasakan ya meskipun via chat, cara dia memperlakukan orang lain itu jauh banget. Iya. Saya kan ya suka masalah teologis kan. Saya tanya sama orang yang bidangnya syariah tapi menggeluti teologis. Saya tanya orang yang memang menggeluti teologis. Terus saya tanya sama orang yang basicnya itu apa namanya? Basicnya dia dakwah tapi ngajinya kitab-kitab teologis. Yang paling enak paling akhir, Mas. Jawabannya, cara menguraikannya, kesabarannya menghadapi saya itu yang akhir. Terus gitu, saya juga baca buku yang dikarang asli orang orang logika lah, dia akidah filsafat, sama buku yang dikarang
sama orang dakwah. Cuman dia ya ngaji-ngaji akidah. Jauh Mas, rasa bukunya itu Gitu ya. mungkin karena ya dia ya, maksudnya dalam dakwah itu kan dia dituntut untuk lebih menghargai dan membaca pasar gitu loh. Di dakwah. Tapi kalau yang di teolog ya pokoknya kayak gini ya gini terlalu baku. Kalau alam tapi ini pengalaman pribadi nggak tahu. Ya. Saya sendiri nggak merasa kalau saya menyampaikan itu enak kok. Wa ma yakunu minhum mankusan fafi irabi nahja jawar yaktafi. Setiap isim mankus yang memiliki perbandingan dengan lafaz yang sahih akhir, yang mamnu minas shorf, itu nanti akan diaplikasikan sebagaimana lafaz jawarin pada saat rofa dan jarnya yang ditanwin dengan tanwin iwad dan dibaca fathah saat nasab dengan tanpa tanwin. Contohnya kodin yang menjadi nama perempuan. Ini kan berbandingan dengan kata dzarib. Nah, dan ini mamnu minas shorof lil alamiyah wa ta'nis. Ini bagaimana kita perlakukannya? Kita perlakukannya sebagaimana lafaz jawarin. Ya. Sama dengan jawarin ditinjau dari apa? Sebelumnya ada ya, yang akhirnya ada ya, yang sebelumnya terdapat kasroh, maka diberlakukan sama hadi kodin marotubi kodin roa itu kodia. Oh nggak ditanwin, masalahnya nama cewek. Ulai jawarin marotubi jawain roa itu jawa jawaria. Walid tirorin au tanasufin surif dulman iwal masruf fukot layang surif. Waya ya. Karena unsur itiror itu terpaksa atau tanasubin atau ya mencocok-cocokkan. Kalau saya dengar bahasa itiror ini mesti arahnya sudah ke syair. Surifa dzulman'i yang awalnya itu dia tidak ditanwin maka akan ditanwin. Wal masrufu qatla yang sorif. Kadang yang malah yang munsorif tidak dimunsorifkan. Karena unsur apa? Dorurah dan tanasub. Dorurah kaitannya dengan syair, tanasub ini kaitannya kesamaan akhir. Contohnya ya apa kok dalam ilmu qiraah itu kan macam-macam ya. Jadi kadang ilmu qiraah itu sudah berani merambah hal yang sebelumnya dilarang oleh nahwu. Pernah dengar istilah naklul harokah, Mas Nawan? Oh, belum, Ustaz. Jadi umpama gini, lahu menjadi luh. Jadi harokat belakang dipindah ke depan. Luh. Nahu ka'annuh. Itu kalau di Yaman praktek semacam itu masih sering. Cuman nggak tahu kalau di Mesir. Kalau di Yaman sering naklul harokah. Jadi harokat belakang dipindah ke depan. Itu dialek, Ustaz ya, dialek. Sebenarnya nggak dialek, Mas Nawan. Itu ada kaidahnya sebenarnya. Oh, Saya lupa. Imam Ibnu Malik itu pernah nyinggung tapi di mana saya lupa. Entah di alfiyahnya atau di kafiyahnya, saya lupa. Kaitannya dengan ilmu qiraah gitu. Jadi yang belakang itu harapannya dipindah ke depan. Tapi kalau yang kayak lahu itu sebenarnya agak keluar kaidah karena biasanya yang kaidahnya begitu itu kalau huruf sebelum akhir itu mati. Jadi umpama min kidrin gitu ya, harusnya jadi min kidir. Itu yang sesuai kaidah. Kalau lahu kan lamnya berharokat. Setahu saya itu tidak familiar lah. Cuman di Yaman sering yang kayak gitu. Jadi dorop tuh. Padahal maksudnya kamu yang mukul dia. Jadi seolah-olah saya mukul dia. Lama nggak denger lahjah itu kadang bikin lupa. Dan kalau terbiasa dengan satu lahjah, kadang denger lahjah yang lain itu tanda tanya. Aneh.
Saya dengar Syekh Yusri Jabri kemarin itu di Lirboyo itu. Ya ngerti, cuman kadang pas dia ganti jim jadi G, itu saya nggak paham gitu loh. Loh, kok jadi maksudnya soalnya kan saya terbiasa Mesir ya. jim, iya saya terbiasa jim itu jadi ya di Yaman kan. Ini jim jadi G itu kadang ini maksudnya apa ini? Agak loading. Ya kalau Mesir kan itu yang agak kental jim jadi G. Kalau Qaf jadi ainnya Syekh Yusri enggak. Cuman ya itu tok. Kalau Syekh Yusri kebiasaan jim jadi gini. Boleh dalam keadaan darurat untuk mentanwin hal yang tidak boleh ditanwin. Contohnya min doa ini jelas syair ini ya. Bahwa kafir dan ini sering. Basriyin dan Kufiyin sepakat tidak apa-apa namanya syair kok. Soalnya kadang kan syair itu lebih dahulu ada dibanding kaidah nahwunya. Jadi ya kaidah nahwunya kadang yang mengalah. Syair kan dari zaman-zaman pra-Islam, jadi masih di zaman jahiliyah. Nah, ada kan apa namanya? Kadang itu ada tabiin yang hidup di zaman jahiliyah. Jadi dia baru masuk Islam setelah Rasul meninggal, tapi dia hidup dari zaman jahiliyah. Ada tabiin yang semacam itu. Nah, ada juga yang sahabat itu ayahnya sahabat, dianya sahabat, anaknya sahabat, cucunya sahabat. Jadi 4 generasi sahabat semua. Kayak jadi barang langka gitu ya. Kalau membahas semacam ini apa namanya? Antropologi ya Mas Nawan masuknya. Budaya ya. Iya. Maksudnya kan kajian semacam ini sebenarnya ya seru aja gitu loh. Nambah wawasan. Mungkin tapi bagi orang-orang yang lain kajian kok ke belakang, kajian tuh yang ke depan, nyipta sains gitu. Mereka nggak suka mengulik sejarah, sukanya nyari tahu apa yang terjadi di masa depan. Ya macam-macam namanya orang. Warata aidan sorfuhu li tanasub. Nah, tanasub ini. Jadi salasila wa aglala wa sa'iro. Jadi salasil ini kan sebenarnya ya tidak tidak apa namanya? Dia kan isim ghairu munsharif. Tapi salasila dengan ini alifnya bundar ya. Mestinya nggak kebaca sih. Apa fasorfuhu salasil limunasabah ma ba'daha. Salasilan. Mungkin di sebagian kiroah mungkin ya saya kurang tahu. Seingat saya sih enggak kalau yang dihafaz. Tapi ya nggak tahu. Saya nggak hafal Al-Quran. Ditagih sebenarnya sama mertua saya Mas Nawan. Oh gitu ya. Iya. Jadi awal nikah itu sempat diginiin. Kamu setoran sama saya aja. Nanti suatu saat kalau saya ada semaan, saya berhalangan, sampai bisa ikut semaan. Tapi sampai sekarang belum nambah-nambah. Ya sudah sibuk dengan kesibukan yang lain. Amamat ul munsarifi minas sorfi di daruroh. Nanti tidak mentanwin lafat yang harusnya ditanwin karena unsur darurat. Ini ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Ya, kebanyakan adalah basriyin. Nah, mereka menunjukkan bahwa itu nggak boleh dari sebuah syair. Wa miman waladul amiru dzutuli wadul arti. Wa mana'a famuni'a amir minas sorfi. Walaysa fi siwal alamiyah. Di sini hanya alamiah saja. Awastasidu walaysa fi siwal walahidha syafiqa wal masrufu qatla yang sorif. Jadi ini mereka membuat syahid mengenai yang tidak ditanwin gitu pada lafaz amiru. Amirunya tidak ditanwin. Ini perlu penguasaan pada ilmu arud. I'rabul fi'li.
I'rabul fi'li irfa mudhari'an idza yujarradu minasibin wa jazimin ke atas adu. Bacalah rofa pada fi'il mudhari ketika dia mujarrad. Maksudnya ketika dia mujarrad itu bagaimana? Yakni ketika fi'il mudhari itu tidak bertemu dengan amil nasib ataupun amil jazim. Contohnya kayak lafaz tas'adu. Nah, lafaz tas'adu ini dia itu tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazim, maka dia akan dibaca rofa. Fi'il mudhari agar tidak ada amil nasab dan amil jazimnya, maka akan dibaca rofa, namun akan timbul perbedaan pendapat mengenai sebenarnya siapakah pelaku rofaknya. Nah, sebagian kaum mengatakan dia rofa karena ia menempati posisi isim. Ini juga yang diamini oleh Syekh Al-Jurjani, pengarang Awamil itu, mengarang Nazm Awamil. Mas Tawan pernah belajar Awamil kan ya sama saya? Belum? Belum kan? Oh belum. Ya. Menurut versi Awamil, jadi fi'il mudhari itu rofa karena menempati posisinya isim. Tapi menurut yang lain, dia itu rofa dirofakkan oleh amil tajarud anin nasib wal jazim. Kemurniannya itulah yang merofakkan fi'il mudhari tersebut. Ya. Ini adalah yang dipilih oleh musannif. Wa bilanin sibhu wa kazabi an la ba'da'i min walati min ba'di don fang sibiha wa raf'a sahih wa ta'tid takfifaha min anna fahuwa muttarid. Nasabkanlah dengan adanya lan dan kai, begitu juga dengan an. Namun yang tidak terletak setelah fiil, ya, af'alul yakin semacam ilm, dan juga yang bermakna dhon. Nasabkanlah dengan itu semua dan sahihkanlah pembacaan rofa dan yakinilah bahwasannya di sana nanti adanya an itu hasil takhfif dari anna, dan itu yang bacalah nasab mudhari ketika bertemu dengan huruf nasab lan kai an idzan lan atriba jitu kai ata'alama uridu an atakuma wa idzan ukrimaka menjadi jawaban dari orang yang mengatakan atika. La pada ilmin ini menunjukkan bahwasanya kalau ada an yang terletak setelah ilmin dan semacamnya yang menunjukkan pada keyakinan, nanti rofakanlah fiil setelahnya. Ya. Dan adanya anna itu merupakan hasil takfif dari sakilah. Alim tu ayakum. Takdirnya annahu yakum. Ananya ditakfif dan isimnya dibuang. Ya, khobarnya masih tetap ada. Fungsi biha warof asohih. Jadi annya itu ya masih menasobkan, cuman dia fungsinya nasab-nasab sebagaimana kata. Jadi dia tidak menasabkan mudhari'nya. Ya. Li'anna hadhi sunaiyah lafdhan thulathiyah wat'an. Batilkan sunaiyah lafdhan wa wat'an. Yang menasabkan mudhari' itu kan yang sunaiyah lafdhan wa wat'an. Sedangkan kalau yang takhfif itu sunaiyah lafdhan tapi thulathiyan wat'an. Familiar dengan istilah ini enggak Mas Lawan? Enggak, San. Ini kan istilah mantik yang kalau ada robitoh itu loh. Yang mana ya? Qadhiyah hamliyah. Oh, itu belum di murojaah yang bagian itu. Robitoh. Robitoh itu semacam to be. Jadi kalau dalam versi mantik itu kan harusnya tetap ada to be yang menghubungkan subjek dan predikat. Dalam bahasa Indonesia bisa ditampilkan bisa tidak kata adalahnya itu kan.
Nah, kalau dalam bahasa Arab cenderung memang tidak menampilkan itu karena konsep keterikatannya itu bisa dimengerti dengan i'rab. Jadi nggak perlu to be dalam bahasa Arab. Mau dikasih bisa, wa boleh, yakunu nggak apa-apa. Bisa. Lupa ya? Oh, saya belum sampai situ, Ustaz. Oh, Mas Nawan dulu cuma ikut Isa Huji ya soalnya Ya, kayaknya. Ustaz. Belum lanjut. Ini yang berarti an ini tetap apa? Tetap menasobkan, cuman yang dinasobkan itu isim domirnya itu. Iya, iya, Ah, iya. Iya. Tetap bekerja, cuman yang dikerjai itu hal yang berbeda. Gitu. bukan mutoriknya. Bukan mudhari'nya, tapi ya domir mustatirnya itu. Domir mustatir. Domir sya'an yang mahdhuf itu. Wa in waqa'at ba'da dzonin wa nahwihi mimma yadullu ala rujahan jaza fil fi'li ba'daha wajhani. Kalau nanti ternyata di sana itu af'alur rujahan bukan af'alul yakin, annya ini boleh menasobkan dengan pemahaman itu an min nawasibil mudhari, boleh merofakkan dengan pemahaman annya mukhafafah dari sakilah. Donantu ayakumu boleh, donantu ayakuma juga boleh. Dibaca rofa mengacu kalau itu takhfif dari ana dengan membuang isim. Nah, umpama kalau dibaca nasab ya berarti annya itu an min nawasibil mudhari. Bisa dimengerti ya. Ya, Berikutnya wa ba'duhum ahmala an hamlan ala ma ukhtiya haitsu istahaqqat amala. Sebagian ulama ini mengabaikan an, mengacu bahwasannya mengacu kepada ma ya. Ma yang memang di sana kalau kita ngomong berhak beramal ya harusnya ma ini juga berhak beramal. Orang Arab ada yang tidak mengamalkan an-nasifah lil fi'il mudhari. Walaupun toh setelahnya itu tidaklah fi'il yang menunjukkan nilai yakin atau rujuhan. Fayurfa'u al-fi'lu ba'da hamlan ala ukhtiha ma'al masdariyah. Fi'il setelahnya itu akan dibaca rofa mengacu pada saudaranya yang berupa ma masdariyah. Karena keduanya nanti dipersepsikan ya bisa dipersepsikan sebagai masdar dengan fiilnya. Uridu antakumu ajibtu mimma taf'alu. Ya sama saja gitu. Jadi kalau idealnya kalau ma-nya nggak beramal ya an-nya nggak usah beramal. Ini sebagian Arab gitu. Cuman kalau orang Indonesia ngomong kayak gini umpama nggak dibaca nasab pasti komplain lo kamu nggak belajar nahwu ya. Justru dia yang belum hatam. Sedikit literasi itu kan banyak komplainnya. Sedikit literasi itu komplainnya nomor 1. Oh, kamu belajar, ya kebalikan, kamu belajarnya nggak hatam. Wa nasabu bi idzanil mustaqbala in sudirat wa fi'lu ba'du musalla. Mereka para ulama ya menasobkan fi'il dengan zaman mustakbal dengan kata idzan. Kalau memang idzannya diletakkan di depan dan fi'il terletak setelahnya itu langsung bertemu, tidak terpisah. Atau sebelumnya ada sumpah atau bacalah nasab dan rofa ketika idzannya itu nanti terletak setelah huruf ataf. Jadi nawasibul mudhari tadi ada idzan, menasabkannya memiliki beberapa syarat. Yang pertama fiilnya mustakbal. Yang kedua terletak di depan idzannya, ya. Yang ketiga antara fiil dan idzan itu tidak dipisah. Contohnya anak atika idzan akrimaka. Idzan ukrimaka, idzan ukrimaka. Saya hendak datang kepadamu. Kalau gitu ya saya muliakan kamu. Kalau karena fi'lu ba'da halan lam yungsab. Ya, kalau andaikan fi'ilnya itu hal zamannya, maka tidak dibaca nasab.
Contoh, uhibbuka fataqulu idzan adzunnuka shadiqan. Saya rasa kamu benar. Saya rasa kamu benar. Fayajibu rafu adzunnu kadzalika yajibu raful fi'lil ladzi pada illam tatasaddar nahu zaidun idzan yukrimuka. Jadi idzannya enggak di depan, dia tidak menasabkan. Fa in kana mutaqaddim 'alaiha harfu atfin. Kalau didahului oleh huruf ataf. Jaza fil fi'li ar-raf'u wan nasbu. Boleh rafa, boleh nasab. Wa idzan ukrimuka boleh. Ya, wa idzan ukrimaka juga enggak apa-apa. Wajib merofakkan fi'il setelahnya kalau dipisah antara keduanya. Idzan zaidun yukrimuka. Ya. Wajib untuk membaca rofa kalau dipisah. Idzan zaidun yukrimuka. Kalau dipisah dengan kosam boleh dibaca nasab. Idzan wallahi ukrimuka. Itu rincian-rincian untuk pembacaan nasab pada fi'il yang bertemu dengan idzan. Wa balnala wala micarinil tuzim idharu nasibatan wa in udim la fa'anil la fa'anakmil mudharon au mudmaro wa ba'dana fi kanahan man udmiro kadza ka ba'da au idza yasluhu fi maudhi'iha hatta awila an khofi. Antara la dan lam jar itu nanti diharuskan untuk menampilkan an yang menasabkan. Biasanya li Allah ya itu loh. Jadi antara lam jarnya dengan la nafinya itu harus menampilkan an. Kalau enggak ada lanya, maka bebas bisa menampilkan, bisa menyembunyikan. Jadi umpama langsung liyudroba atau liayudroba boleh. Tapi kalau ada lamnya li alla yudroba harus ditampilkan annya. Wa ba'dana fi kana hatman udmiro. Kalau setelah kana yang manfi nanti wajib untuk disembunyikan. Begitu juga terletak setelah au. Yang au ini bisa diposisikan oleh hatta atau illa. Untuk rinciannya mungkin akan kita bahas besok ya Mas Lawan ya. Terima kasih sudah membersama pagi ini. Sama-sama, Ustaz. Ya mohon maaf ya kemarin libur dulu. Oh iya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ibunya, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya gitu lah, saya bingung mau ceritanya. Oke. Dan paling sehat, Ustaz. Iya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.